Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Melisawati, mahasiswa S2 Manajemen Inovasi, mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok. Dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Sri Rahayu, SPD ME. Kali ini saya akan mereview video YouTube yang berjudul What is Capital Budgeting? Ya. Importance, Method, Limitation of Capital Budgeting. Dalam video ini dijelaskan bahwa capital budgeting itu adalah proses sistematis untuk mengevaluasi apakah sebuah proyek investasi jangka panjang seperti pembangunan fasilitas, pemberian peralatan layak untuk dilakukan. Video ini juga menjabarkan metode utama dalam capital budgeting, antara lain NPV untuk menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan dibandingkan investasi awal. Menghitung beberapa lama modal awal bisa kembali dari arus kas proyek, lebih sederhana dan sering digunakan oleh ketika likuiditas penting. Berarti sebagai rasio antara nilai sekarang, arus kas masa depan dengan investasi awal. Kalau capital budgeting bukan hanya soal menghitung angka, tetapi menekankan aspek nilai waktu dari uang, arahan cash flow, biaya modal, dan risiko. Namun dari video yang telah saya tonton itu tidak mengabaikan dari sisi keterbatasan. Estimasi arus kas itu sering tidak pasti. Perubahan kondisi pasar atau biaya modal dapat mempengaruhi hasil, serta tidak semua manfaat itu bersifat finansial langsung. Ya, beberapa manfaat bisa bersifat yang hanya strategis atau non moneter. Intinya, proses investasi harus melalui analisa yang matang. Hanya proyek dengan return yang di atas modal dan resiko yang terkelola yang layak dijalankan. Jadi ada 2 poin di sini, yaitu memperhatikan return sama kemungkinan untuk lebih tinggi pengelolaan risiko yang sudah terdata ya risikonya, dan sudah disiapkan solusi untuk bisa menghadapinya. Apa pendekatan strategis yang dibahas dari video ini? Muncul beberapa pendekatan strategis, yaitu bisa dengan alokasi modal secara selektif, ya, di mana capital budgeting membantu organisasi mengalokasikan modal secara selektif ke proyek-proyek yang besar yang benar-benar menjanjikan return di masa depan, bukan sekedar mengikuti keinginan atau tekanan yang ada jangka pendek. Hal ini penting agar investasi itu tidak menjadi beban di masa depan dan sumber daya digunakan secara efektif, efisien, ya. 2. Fokus pada value dan return atas investasi atau value added-nya, value nilai tambahnya apa. Metode seperti NPV dan IRR membantu menentukan apakah investasi itu memberikan nilai tambah bagi organisasi, yaitu lebih dari sekedar mengembalikan modal. Ada keuntungan bersih, ada aliran kas, ada aset produktif yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga apa? Manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu seperti yang saya bilang tadi, itu bagaimana risiko itu terdata dan disiapkan tindak lanjutnya atau mempersiapkan solusi yang bisa dilakukan. Video ini juga menekankan pentingnya estimasi yang hati-hati, mempertimbangkan variasi kemungkinan, dan bukan hanya mengandalkan optimisme semata. Ini mendidik supaya pelaku itu bersikap realistis dan konservatif dalam merencanakan investasi. Yang keempat apa? Yaitu integrasi dengan strategi bisnis dan operasional, baik dari rantai pasok maupun pemasarannya bagi organisasi yang bergerak di produksi, distribusi ataupun retail. Keputusan investasi seperti perluasan kapasitas, pengadaan peralatan ataupun memperbaiki infrastruktur
distribusi bisa sangat mempengaruhi rantai pasok dan efektivitas pemasaran. Dengan capital budgeting ini, investasi tersebut bisa dievaluasi agar mendukung strategi supply chain, efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan. Yang kelima apa? Transparansi dan akuntabilitas dalam investasi. Capital budgeting menjadi alat kontrol. Jadi setiap investasi besar dievaluasi secara sistematis, bertahap, dan reguler sehingga meminimalkan risiko alokasi dana yang keliru dalam ada pemborosan atau proyek yang tidak memberi manfaat. Ini penting bagi organisasi publik atau lembaga dengan dana publik, misalnya di pemerintahan. Apa relevansinya dan insight-nya apa untuk praktisi atau untuk pemerintah ataupun pelaku usaha? Berdasarkan video dan pendekatan strategis itu, kita bisa melihat beberapa insight bagi praktisi dan membuat kebijakan, baik itu untuk usaha kecil atau UMKM, bahwa capital budgeting ini bisa membantu menentukan apakah pembelian mesin produksi ini baru, kemudian upgrade fasilitas atau investasi distribusi benar-benar layak sesuai dengan kapasitas modal yang dimiliki. Ini mencegah over investment atau membantu mengelola risiko. Bagi pemerintah daerah dalam merancang proyek pembangunan, capital budgeting ini memungkinkan keputusan yang lebih objektif berdasarkan data arus kas dan proyeksi manfaat jangka panjang, bukan hanya berdasarkan keputusan politik atau anggaran tahunan saja. Adapun untuk strategi supply chain atau rantai pasok dan pemasaran, investasi pada distribusi, gudang, peralatan atau teknologi bisa dievaluasi apakah mendukung efisiensi operasional dan pelayanan agar rantai pasoknya lancar, pelanggannya terlayani, dan biaya logistik terkendali sebagai alat evaluasi dan kontrol, terutama dalam proyek publik atau kolaborasi dengan banyak pihak. Maka capital budgeting ini sangat bermanfaat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan investasi. Saya sebagai pribadi melihat refleksi dan pertanyaan strategis sebagai mahasiswa dan pegawai pemerintah daerah, melihat dan merenungkan seberapa siap sih institusi daerah kita dalam menerapkan capital budgeting secara sistematis, ya. Karena banyak proyek di pemerintah ini berjalan berdasarkan anggaran tahunan, bukan proyeksi arus kas jangka panjang. Bagaimana memastikan estimasi arus kas dan manfaat proyek ini realistis dalam konteks daerah atau UMKM yang sering penuh ketidakpastian. Bisakah kita mengadaptasi metode ini untuk proyek komersial atau sosial, misalnya pembangunan infrastruktur wilayah atau fasilitas publik? Karena manfaatnya mungkin tidak langsung dalam bentuk kas, tetapi nilai sosial atau ekonomi jangka panjangnya. Bagaimana memberi pelatihan kepada pelaku UMKM agar mereka itu mampu memahami dan menggunakan capital budgeting dalam investasi kecil menengah yang mereka punya. Cukup demikian. Kesimpulan apa yang bisa saya ambil di sini bahwa capital budgeting ini adalah alat strategis, bukan sekedar alat akuntansi, tapi merupakan alat strategis untuk mengambil keputusan investasi jangka panjang yang terukur, rasional, dan berorientasi pada nilai tambah. Investasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, harus dievaluasi secara sistematis dengan memperhitungkan risiko, biaya modal, arus kas juga. Bagi pelaku usaha ataupun pemerintah atau siapapun yang berencana investasi menggunakan prinsip ini akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan meminimalkan risiko. Dengan demikian, capital budgeting ini membantu kita berpikir jangka panjang, membuat keputusan lebih bijak
dan merancang investasi dengan landasan analitis dan strategis, bukan impuls atau tekanan sesaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.